Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Korban tewas kebakaran sumur minyak ilegal di Blora bertambah. Ratusan orang serbu gelaran Job Fair 2025 di Kota Semarang. Tari Babalu khas Batang, gerakan simbol perlawanan rakyat terhadap penjajah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Job Fair 2025 dengan menghadirkan 43 perusahaan dengan total 6.000 lebih lowongan pekerjaan. Kesempatan itu pun langsung diserbu ratusan pencari kerja. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang Jumat lalu diserbu ratusan pencari kerja dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Job Fair 2025 yang diadakan di Snaker Trans ini digelar bertepatan dengan HUT ke-80 Provinsi Jawa Tengah. Dalam Job Fair tersebut menyediakan 6.654 lowongan dengan 288 posisi di 43 perusahaan. Para pencari kerja berharap diterima dengan sesuai latar belakang pendidikan yang telah ditempuh. Melihat stand-stand dari berbagai perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Setelah lulus apa di Job Fair ini? Yang diinginkan di Job Fair ini mendapatkan posisi yang relevan dengan perkuliahan saya, terutama di bidang akuntansi, finance, atau tax, khususnya seperti itu. Sudah melamar di tempat mana saja? Tadi udah di PWS, di Victoria punyanya Herboris, sama di Bank Artomoro, BPR Artomoro. Jenis pekerjaan yang tersedia mulai dari sektor perbankan, manufaktur, retail, rumah sakit, jasa telekomunikasi, hingga memfasilitasi magang ke luar negeri. Nah, jumlah perusahaannya ada 43. Yang daftar sebenarnya perusahaan ada 65, cuman karena keterbatasan tempat, maka kita verifikasi itu 43 yang kita sediakan tempatnya. Namun demikian ada beberapa booth yang dipakai untuk lebih dari satu perusahaan. Jumlah lowongannya berapa? Ada 6.600-an. Terus berapa jabatannya? Ada 288 jabatan. Tersedia bagi anak-anak para pencari kerja yang lulusan dari SD sampai sarjana. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Februari tahun 2025, ada sekitar 950.000 warga Jawa Tengah menganggur dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,33%. Dengan adanya Job Fair ini diharapkan bisa membuka peluang bagi warga untuk mendapatkan pekerjaan. Alim Mustakfirin melaporkan dari Semarang. Komplotan copet asal Bandung, Jawa Barat diringkus. 7 pelaku itu beraksi saat konser musik di alun-alun Jepara dengan modus menciptakan keributan di tengah penonton. 7 pria yang diringkus ini adalah copet asal Bandung, Jawa Barat. Mereka berkomplot untuk beraksi saat konser musik di alun-alun Jepara pada Selasa pekan lalu. Keberadaan pelaku terlacak lewat ponsel yang dicuri. Salah satu pelaku mengaku baru 2 kali mencopet bersama komplotan ini. Kalau yang aksi pertama dapat berapa, Mas? Yang aksi pertama, ketika pertama kali melakukan pencopetan itu dapat berapa? 500. Berapa HP? 4. Emang nyasarnya HP atau dompet atau HP? HP ya. Kalau yang kedua ini? Kedua, ini dapat 1. Kalau kesehariannya apa, Mas? Bekerja apa, Mas? Ramen. Polsek Jepara menyebut para pelaku beraksi dengan menciptakan keributan di tengah-tengah kerumunan penonton konser gratisan itu. Saat kondisi tidak kondusif, barulah mereka beraksi mencopet ponsel dari para penonton. Yang mana 7 orang tersebut merupakan warga Bandung, Jawa Barat. Modus operandinya itu di mana yang bersangkutan ini membuat kericuhan dulu. Salah satu ada petugas membuat kericuhan, mendorong salah satu penonton PDKT sehingga menjadi penonton itu ricuh dan menjadi lengah. Dan yang lainnya bertugas untuk merogoh saku dari korbannya untuk mengambil barang berharga, HP ataupun sebagainya.
Dari tangan para pelaku, polisi menyita 6 ponsel serta 1 unit mobil yang dipakai untuk sarana transportasi dari Bandung. Mereka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Lakukan pengeroyokan hingga berujung kematian, 2 warga Solo diamankan Satreskrim Polres Karanganyar. Motif penganiayaan adalah tak terima bersenggolan ketika joget di salah satu tempat hiburan di Kartasura. Rio Tony Sanjaya dan Niko Setiawan ditetapkan sebagai tersangka setelah terlibat perkelahian hingga korbannya meninggal dunia di kawasan Colomadu, Karanganyar, Sabtu malam lalu. Peristiwa berawal saat keduanya berjoget di salah satu tempat hiburan di Kartasura dan bersenggolan dengan 2 orang lainnya, yakni Nur Said dan Mahmud. Keributan pun tak terhindarkan. Meski sempat dilerai oleh keamanan, namun di perjalanan keempatnya sempat bertemu di kawasan Colomadu. Perkelahian pun berlanjut. Akibatnya, Nur Said mengalami luka tusuk di leher dan dada hingga akhirnya meninggal dunia. Sementara korban lainnya, Mahmud, mengalami luka berat dan masih dalam perawatan. Melihat ada yang dari arah bersamaan dengan ciri-ciri yang mungkin dilihat pada saat keadaan mabuk, kemudian dipepet. Nah ini orang yang tadi, setelah itu langsung dipepet, diberhentikan, langsung diturunkan semua, kemudian tersangka ini mengambil senjata tajamnya, yaitu ada gunting dan pisau yang masih dalam pencarian kita, kemudian langsung melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap korban ini. Jadi korban khususnya yang meninggal ini perkenaannya ada di leher dan di dada sebelah kiri. Yang Joget-joget senggol-senggolan. Kamu mabuk? dalam kondisi Enggak mau senggolan di lapangan joget mulai. Dalam kondisi mabuk. terus mobil ditampungan Dengan orang yang sama. dengan orang yang ketemu lagi. Sama juga. Oh, berarti Bu Tita ini loh, Salah satu dengan orang yang sama. Salah satu dengan orang yang sama. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti seperti baju korban dan motor milik korban. Sementara pisau lipat milik salah satu pelaku masih dalam pencarian petugas. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pengeroyokan dengan pembunuhan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Tak kuat menahan hasrat seksualnya, seorang pemuda di Solo memperkosa sepupunya yang masih di bawah umur. Perbuatan pemuda itu dilakukan di rumahnya usai menonton video porno. Perbuatan JP yang mengiring ia kebalik jeruji. Ia memperkosa sepupunya yang masih di bawah umur di rumahnya. Perbuatan yang ia lakukan itu karena tak mampu menahan hasrat seksualnya untuk menonton video porno. Dipanggil sama TSK, korban diajak masuk ke dalam rumah, lalu korban duduk di ruang tamu dan tersangka mengambil handphone sambil duduk di sebelahnya korban. Tersangka berkata, "Nontono, lihatlah, nontono, nontono iki." Itu bahasanya. Korban akhirnya mengadu ke keluarga dan pelaku dilaporkan pada 13 Agustus lalu. Atas perbuatannya, pria asal Solo ini dijerat Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.